Indonesia. Sebuah negara yang dibangun di atas pengorbanan. Pengorbanan nyawa para pahlawan demi sebuah kemerdekaan. Menyatukan perbedaan dengan bergandengan tangan. Bersatu melawan setiap penghalang. Karena berbeda itu bukan sebuah kekurangan, tapi berbeda itu sebuah kekuatan. Di sini beragam budayanya, ribuan pulaunya. Berbeda-beda, tapi tetap satu. Dan disinilah arti Bhinneka Tunggal Ika yang sesungguhnya. Kita tak perlu tunggu nanti untuk bisa bangga. Dan kita tak perlu tunggu tua untuk bisa mencintai Indonesia. Karena disinilah kita berada dan bertumbuh bersama. Di tanahku, Indonesia. Indonesia, rumah kita. Aku bangga akan negaraku. Aku bangga menjadi Indonesia. Aku cinta Indonesia. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dalam mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Aku bangga jadi anak Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaranmu, pancarkan terang kemuliaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini
ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Membincangkan denganmu saat ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
istimewa, sungguh biru langit dan lautnya, indah menawan lembayung senja, menenteramkan hati. Negeri yang subur dan hijau, bagai jamrud di antara samudra, simfoni alam indah berseri, mengalun bak melo indah di hati. Indonesia selalu di hatiku, limpahkan rahmat-Mu Tuhan, jadikanlah kesayangan hati-Mu Indonesia di hatiku. Permata khatulistiwa, sungguh biru langit dan lautnya, indah menawan lembayung senja, menenteramkan hati. Negeri yang subur dan hijau, bagai zamrud di antara samudra, simfoni
Ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami dilahirkan di kota ini, di negara ini, di Indonesia. Kami berdoa Tuhan berikan kami hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami tahu Tuhan, kami udah dimerdekakan, negara kami udah dimerdekakan 75 tahun yang lalu. Dan kami pun juga akan dimerdekakan daripada Tuhan, dari keselamatan daripada Tuhan. Tuhan siapkan hati kami Tuhan, siapkan pikiran kami sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami tenang di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan sehingga kami memahami apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wow, sekali merdeka tetap merdeka. Yes, kita udah merdeka dari apa? Negara kita udah merdeka dari penjajahan. Kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan apa? Guys, kita akan memasuki tanggal 17 Agustus. Sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Walaupun sedikit berbeda dari tahun-tahun yang kemarin. Kita merayakan kemerdekaan Indonesia di rumah. Tapi itu tidak mematahkan semangat kita untuk apa? Menjadi anak yang bangga atas negara Indonesia. Kita bangga menjadi anak Indonesia. Kita kalau misalnya kalian di sekolah gitu ya, merayakan kemerdekaan Indonesia dengan apa? Mungkin ada lomba-lomba, terus kalian upacara. Mungkin it's bit different tahun ini, tapi it's okay. Kita tetap bisa merayakan di rumah, kalian bisa upacara sendiri di rumah. Merayakan kemerdekaan Indonesia ini. Kita udah terbebas dari berapa tahun sih? Kita memasuki tahun ke-75, negara kita itu merdeka dari penjajahan. Kita terbebas dari yang namanya perbudakan, dijajah oleh bangsa-bangsa yang lainnya. Kita udah merdeka, kita nggak menjadi bangsa yang menjadi budak, bangsa yang dijajah. Yes, kita udah merdeka. Oleh karena itu, kita harus bangga dengan apa? Dengan bangsa kita. Kita harus proud, kita harus bangga kalau kita ini dilahirkan di negara Indonesia. Kalau negara kita aja udah merdeka, udah 75 tahun, kalian semua pasti sini belum lahir ya di tahun itu. Kakak pun juga belum lahir. Kalau negara kita aja udah merdeka, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan diri kalian semua? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang merdeka? Yes, kita ini udah merdeka Kak, kan negara Indonesia udah merdeka. Yes, benar. Tapi pertanyaannya adalah, sudahkah kalian tuh menjadi anak-anak yang merdeka dari namanya dosa? Dari namanya dosa. Apa sih arti kata merdeka itu? Kata merdeka itu kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata merdeka itu adalah bebas dari perhambaan atau penjajahan. Lepas dari tuntutan, tidak terikat pada pihak tertentu. Wah, berarti merdeka artinya bebas dong Kak. Aku bisa bebas melakukan segala sesuatu, aku bisa melakukan ini dan itu karena aku udah merdeka. Iya, kita memang diberikan kebebasan untuk melakukan ini dan itu. Tapi pertanyaan kembali lagi, sudahkah kita ini menjadi orang-orang yang merdeka dari dosa? Dari namanya dosa. Firman Tuhan katakan, kalian buka ya. Yuk kakak ajak semua yang kalian di rumah buka Alkitab kalian. Buka Alkitab kalian dan catat khotbah ini juga. Kita buka di Roma 6 ayat 17 sampai 18. Roma 6 ayat 17 sampai 18 ya. Roma 6 ayat 17 sampai 18 dikatakan seperti ini. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sebuah kebenaran bahwa kita ini adalah hamba dosa dulunya. Kita ini diperbudak dengan namanya dosa. Dosa itu ada dalam diri kita dan kita ini menjadi hamba dosa. Tapi firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan katakan kamu telah dimerdekakan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Dan menjadi hamba kebenaran. Menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran itu hamba apa? Kita menjadi hamba Kristus, hambanya Tuhan. Kita dulu hamba dosa, tapi
Kalian tahu semua bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Supaya apa? Supaya kita ini gak menjadi hamba dosa lagi. Supaya kita ini menjadi dari yang namanya hamba dosa, menjadi hamba Kristus. Menjadi hamba Tuhan. Bagaimana cara kita dibebaskan, Kak? Bagaimana cara kita dibebaskan dengan namanya dosa? Bagaimana kita dibebaskan dengan namanya keterikatan lingkup-lingkup dosa ini? Yang perlu kalian ketahui adalah kalian harus beriman dan percaya. Beriman dan percaya bahwa Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu itu udah mati di kayu salib untuk menebus kakak, kamu dan setiap orang yang ada yang menonton, yang lihat ibadah ini. Kamu semua, kalian semua Tuhan Yesus sudah menebus kalian semua. Tuhan Yesus mati di kayu salib, kan harus tahu bahwa penderitaan Tuhan itu nggak mudah. Tuhan Yesus itu nggak pernah melakukan dosa sama sekali loh. Tuhan Yesus nggak pernah melakukan dosa, tapi dia harus menanggung semua dosa kita supaya kita ini dibebaskan. Supaya kita ini menerima kemerdekaan yang sejati. Supaya kita ini menjadi hamba Tuhan. Kalian harus punya iman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa dia udah mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Dan aku dibebaskan dari namanya dosa. Aku dibebaskan dari hamba dosa. Kak kasih tahu bahwa hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, kita ini dibebaskan. Only by His grace we are saved. Kita buka di Efesus 2 ayat 8-9 ya. Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan seperti ini. Sebentar. Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Sekali lagi kakak bacakan, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Ya, oleh iman, dan itu anugerah buat kita semua. Yang namanya grace itu diberikan dengan cuma-cuma. Kak, bagaimana aku mendapatkan kebebasan? Berarti aku harus melayani Tuhan dengan giat, berarti aku harus memberi dengan banyak? Enggak, tapi yang namanya anugerah kita dibebaskan itu diberikan dengan cuma-cuma. Kamu gak perlu bayar, kamu gak perlu melakukan ini, gak perlu melakukan sesuatu ini dan itu. Untuk kita tuh mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Itu diberikan dengan cuma-cuma, tapi oleh karena iman. Iman dan kepercayaan kepada Tuhan membuat kita ini dibebaskan. Iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Kalau hari ini dari kalian ada yang belum percaya dengan Tuhan, sungguh-sungguh hari ini ayo bangkitkan imanmu dan percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kamu. Tuhan Yesus mencintai kamu, dia mati di kayu salib hanya untuk menebus dosamu. Hanya untuk menebus dosa manusia yang harusnya kita ini banyak dosa yang gak berharga, tapi Tuhan tuh mengasihi kita. Oleh karena itu punya iman dan percaya kepadanya. Kita dipanggil menjadi orang yang merdeka. Kalian dipanggil menjadi orang yang merdeka. Bukan lagi menjadi apa kakak katakan menjadi hamba dosa, tapi menjadi hamba Kristus. Kita menjadi hamba Kristus. Status kita, kalian harus tahu ya, status kita adalah hamba Kristus, bukan hamba dosa. Ketika kita udah dibebaskan. Ada tujuan yang mulia atas hidup kita. Ada tujuan Tuhan yang besar banget saat Tuhan itu mati di kayu salib. Bapa memberikan anaknya dengan cuma-cuma untuk menebus dosa kita. Supaya apa? Tujuan Tuhan itu apa? Supaya kita menjadi hamba Kristus yang apa? Yang dimana kita itu bisa bebas, bisa mudah untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita bisa berdoa kapanpun, kita bisa ngomong sama Tuhan kapanpun. Kalau zaman dulu ya sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, kalian tahu betapa orang-orang di Israel zaman dulu, kalau dia melakukan dosa, dia itu harus bawa apa? Harus bawa embe, harus bawa burung, dipersembahkan kepada Tuhan dan mengakui di hadapan imam dan di hadapan Tuhan bahwa aku ini telah berdosa melakukan misalkan berbohong. Aku udah berbohong, ampuni aku Tuhan, dan mempersembahkan embe-embeknya dan burung-burungnya itu dan semua di hadapan Tuhan, membuat mesbah di hadapan Tuhan. Tapi sekarang kalian tuh bisa kapanpun masuk ke hadirat Tuhan.
Kapanpun kalian bisa menyapa Tuhan, kapanpun kalian bisa bersekutu dengan Tuhan, ada tujuan yang mulia ketika Tuhan Yesus itu membebaskan kita dari namanya hamba dosa. Dan juga kita tuh dibuat, ketika kita lepas dari namanya hamba dosa, kita tuh bisa makin serupa dengan Tuhan. Kita bisa kembali kepadanya, kita bisa mengenal isi hati Tuhan. Kalau misalkan kita ini belum terlepaskan dari namanya dosa, ada sebuah penghalang yang membuat kita ini nggak bisa langsung ngomong sama Tuhan. Tapi sekarang tuh kalian dibebaskan untuk kalian tuh bisa bersekutu langsung dengan Tuhan. Oleh karena itu ingat status kalian. Status kalian adalah hamba Kristus, bukan hamba dosa, bukan hamba iblis. Ingat ya, status kalian adalah hamba Kristus. Semua ini Tuhan berikan untuk kita. Oleh karena itu, bereskan dosamu. Jangan kalian terus berkutat di dalam namanya dosa. Terus-terusan hidup di dalam dosa. Udah tahu dibebaskan, udah tahu dilepaskan, tapi hidupnya masih di dalam dosa. Hidupnya masih melakukan dosa. Loh, berarti karya Tuhan Yesus itu enggak 100% dong Kak. Enggak, Tuhan Yesus 100%. 100% membebaskan kita. Tapi pertanyaannya, mau enggak kalian tuh serius sungguh-sungguh menjadi hamba Kristus? Benar-benar ketika kalian melakukan, ketika dosa itu dilepaskan, kalian tidak mau lagi melakukan dosa. Banyak dari kita sebenarnya tahu bahwa aku ini dibebaskan, tapi ya kan aku masih manusia Kak, masih bisa berbuat dosa. Ya kakak tahu juga, kakak juga masih dapat berbuat dosa. Tapi yang membedakan adalah, yang membedakan orang yang sudah dilepaskan dari hamba dosa, menjadi hamba Kristus, membedakan dan dia tidak mau dengan sengaja melakukan dosa. Dia dengan sadar bahwa ketika melakukan dosa dia akui di hadapan Tuhan. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kalian sudah mengenal Tuhan, karena itu jangan hidup dalam kubangan dosa. Jangan hidup dalam keterikatan dosa, lepaskan dosa kalian. Akui di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Banyak dari kita, Kak tapi aku ini belum merasa terbebas deh. Kayaknya enggak ada sesuatu yang mengikat aku. Aku loh masih sering berbohong, aku loh masih kadang itu ngelawan orang tua. Aku ini gak layak Kak disebut hamba Kristus. Aku ini masih belum baca Alkitabku, tiap hari juga bolong-bolong. Kadang juga kalau ibadah online, aduh males gitu. Kayaknya aku ini belum terbebaskan deh Kak. Ada gimana supaya aku ini terbebaskan dari dosa Kak? Ini sebuah kebenaran ya, sebuah kebenaran yang kalian harus tahu kenapa kita tuh masih sering merasa bahwa aduh aku ini dilingkupi dosa, aku ini merasa gak layak, aku ini merasa aku ini bukan hamba Kristus lah. Udahlah gak apa-apa kalau gitu gak usah ke gereja. Itu yang membuat kita akhirnya makin jauh dari Tuhan. Ini ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan kenapa kok kita tuh sering masih merasa terikat. Boleh satu kakak dan juga propertinya. Kita tuh sering seperti ini. Oke, ya. Nah, jaketnya boleh dipakai Kak Gren. Kita tuh sering seperti ini. Jadi kita ini Kak Gren pakai jaket. Kita ini semua di sini tuh kita ini semua di sini ada manusia berdosa. Manusia berdosa yang dimana kita tuh terikat dengan namanya dosa. Ya, kita ada satu keterikatan dengan namanya dosa. Ini Kak. Nah, kita terikat nih. Kita terikat dengan namanya dosa. Majuin sih Kak. Terikat dengan namanya dosa. Coba Kak Gren sekarang lepaskan jaketmu yang kamu pakai ini. Coba lepaskan. Bisa? Nggak bisa. Coba kalian, Kak Gren angkat tangannya ke belakang dan lepaskan. Ya.
Lepaskan. Bisa? Coba terus Kak, dorong ke bawah. Nah, tetap ini saya bantu ya. Tetap apa? Tetap apa? Nggak bisa guys. Tetap apa? Ini jaket yang nggak bisa keluar dari tangannya Kak Gren. Tetap apa? Tetap nyantol. Ada still problems di sini. Ada masalah di sini. Tetap nggak bisa. Karena apa? Tangannya tetap terikat kan? Tangan tetap terikat. Ini menggambarkan tentang apa? Dosa itu masih mengikat kita. Kita nggak bisa free. Kita nggak bisa lepas. Dan sekarang kakak mau lepaskan ini talinya. Coba. Oke. Nah, dipakai lagi. Oke, sekarang kakak lepaskan talinya ya. Ini ngomong tentang apa? Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib dan membebaskan kita tuh udah set us free gini. Udah kan? Udah dibebaskan. Nah, sudah dibebaskan tapi problemsnya ini masih nyantol. Problemsnya ini masih ada masalah. Ada masalah yaitu di mana ayo Kak Gren ini udah dibebaskan sebenarnya sama Tuhan. Kita udah dibebaskan sama Tuhan. Tapi kita ini masih menggenggam tangan kita. Coba kamu tetap genggam, buka jaketmu. Nah, apa? Ketika kita masih genggam dosa ini, kita tuh nggak bisa secara free terbebaskan dari namanya dosa. Kita tuh masih punya perasaan-perasaan, aduh aku nggak bisa, kita masih menyimpan dosa dalam diri kita. Akhirnya kita tuh nggak benar-benar bebas. Karena apa? Diri kita sendiri yang masih menggenggam itu. Diri kita sendiri yang masih menyimpan namanya dosa. Perasaan-perasaan yang nggak benar. Akhirnya kita tuh nggak menjadi orang-orang yang benar-benar free. Dan sekarang lepaskan, coba kita lepaskan benar-benar. Ketika itu lepas, Kak Gren bisa apa? Melepaskan jaketnya. Dia bisa melepaskan semuanya. Oke, terima kasih Kak Gren. Ya, thank you. Gitu juga dengan diri kita. Kalau kita, kalian harus tahu bahwa kita ini udah dilepaskan dari namanya dosa. Tapi kalau kalian masih menggenggam itu dosa dengan perasaan-perasaan kalian, dengan kehidupan kalian, pemikiran-pemikiran kalian terus berkubang dengan terus berada di area dosa, kalian tuh nggak bisa benar-benar free. Kunci adalah diri kalian sendiri. Diri kalian sendiri. Apa ciri-ciri orang yang berkutat dalam dosa, Kak? Ciri orang-orang yang berkutat dalam dosa adalah yang pertama hidupnya serupa dengan dunia ini. Apa yang dunia katakan, dia ikutin. Apa yang teman-temannya katakan, wah udahlah kamu hari-hari ini itu kan sekolah online. Kalau ada ujian, udah bikin aja contekan yang besar, tempel di dinding kamu di depanmu. Kan gak ada yang tahu, udah gak apa-apa, gak usah belajar. Dunia mengatakan seperti itu. Apakah kita memilih untuk ikut, untuk tidak berkata jujur ketika kita ujian? Terus dunia mengatakan, udah lawan aja orang tuamu. Udahlah, orang tuamu tuh emang gitu. Kamu dilahirkan seperti ini, lawan aja orang tuamu. Nah, kalian pilih ikut atau enggak? Itu orang yang masih berkutat dalam dosa. Lalu apalagi? Hidup dengan perasaan. Hidup dalam perasaan. Ini contohnya seperti apa hidup dalam perasaan? Loh, berarti aku gak boleh punya perasaan dong Kak? Bukan seperti itu. Kita memang diberikan perasaan, tapi perasaan ini adalah perasaan-perasaan bersalah, perasaan-perasaan yang menuntut kita, akhirnya kita gak bisa terbebas dengan benar-benar. Misalkan kalian melakukan sesuatu yang salah. Terus kalian tuh gak bisa mengampuni diri kalian sendiri. Akhirnya apa? Ya, aku ini memang orangnya beginilah. Kak, aku ini orangnya memang begitulah. Gak bisa aku nih terbebas. Aku ini memang orangnya serba salah lah. Akhirnya apa? Akhirnya kita tuh gak bisa menjadi orang yang bebas. Terus contohnya lagi, ada orang yang mengatakan kalian tuh satu kata gitu. Akhirnya, ya aku ini memang bodoh kok. Kata temanku aku ini bodoh, kata mama papaku ini aku bodoh. Akhirnya apa? Kalian gak bisa menjadi orang yang terbebas. Dan masih banyak lagi, terus ada lagi dalam pemikiran kita. Hati-hati iblis itu pakai pikiran kita untuk berkata bahwa ayo masuk aja dalam dosa. Ayo gak usah turutin kebenaran. Semua ini orang yang berkutat dalam dosa itu adalah orang yang melakukan yang berseberangan dengan namanya firman Tuhan.
Orang yang masih berkutat dengan dosa adalah orang yang melakukan berseberangan dengan firman Tuhan. Di Galatia 5 ayat 1 dikatakan seperti ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Berdirilah teguh, jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Firman Tuhan katakan apa? Kita ini sudah dimerdekakan oleh Kristus. Dimerdekakan oleh Kristus. Jangan mau dipakai kuk perhambaan. Kalau kalian tahu kuk yang dipakai sama kerbau untuk membajak sawah. Nah seperti itu kita juga kuk tuh seperti kayu yang ditaruh di leher kita. Akhirnya apa? Menjadi seorang hamba itu kayak gini jalannya. Kita nurut dengan perkataan iblis, perkataan dunia. Firman Tuhan katakan apa? Lepaskan kukmu dan apa? Berdiri teguh. Berdiri teguh itu ngomong tentang berdiri dalam kebenaran. Ikuti firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Kalian harus berdiri teguh. Jangan lagi menjadi seorang hamba. Jangan lagi merasa bahwa aku ini masih terikat. Tapi berdiri teguh. Kalian harus tahu bahwa kalian adalah anak-anak yang dimerdekakan dari dosa. Kalian bukan lagi hamba iblis. Ciri orang yang merdeka adalah hidupnya pasti penuh dengan sukacita dan juga damai sejahtera di hati. Itu adalah orang-orang yang udah dimerdekakan. Pasti hidupnya akan terbebaskan. Kalau kita masih menjadi hamba yang tadi kakak katakan, kita tuh jalannya pasti sedih mukanya. Gak ada sukacita, gak ada damai sejahtera. Tapi kalau kita dilepaskan, kita tuh penuh dengan sukacita. Dan juga kita tuh penuh dengan damai sejahtera di hati. Dan kehidupan kita tuh makin diperbaharui dari hari ke hari. Kita makin serupa dengan Kristus secara pikiran, hati, tingkah laku. Itu sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Hidup kita akhirnya jadi apa? Guys, jadi bermakna. Jadi bermakna. Hidup kita bermakna. Ketika hidup kita ini bermakna, kita tuh bisa jadi berkat. Kita bisa jadi berkat. Jadi berkat buat apa? Kita bisa jadi berkat buat bangsa ini, buat negara ini, buat bangsa Indonesia. Kalau kalian hidupnya masih terus-terusan berkutat dalam dosa, bagaimana kalian tuh bisa menjadi berkat buat bangsa ini? Bagaimana kalian tuh bisa memberikan sesuatu untuk bangsa ini? Kalau hidup kalian aja belum beres. Karena itu bereskan di hadapan Tuhan, kalian harus tahu bahwa kalian adalah hamba Kristus dan kalian pun jadi berkat. Saat kamu merdeka dari dosa, kamu akan jadi berkat. Kamu akan jadi berkat buat bangsa ini. Saat kamu merdeka dari dosa, kamu akan jadi berkat buat bangsa Indonesia, buat kota Jakarta, Tangerang, seluruh Jabodetabek. Dia akan melihat bahwa hidupku ini sudah dimerdekakan dari Tuhan. Oleh karena itu aku mau jadi berkat. Aku mau jadi berkat buat bangsa ini. Karena bentar lagi ada Independence Day, hari kemerdekaan, udah dekat, maka itu kalian ayo renungkan firman Tuhan hari ini. Renungkan firman Tuhan hari ini dan jadilah berkat buat bangsa Indonesia. Jangan berkutat dengan namanya dosa. Jangan terus-terusan melakukan dosa. Jangan hidup dalam perasaan dan pemikiran diri sendiri yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hiduplah untuk Tuhan. Bagaimana kita memberkati bangsa ini? Bagaimana kita memberkati bangsa ini? Yang pertama adalah berdoa. Let's pray. Berdoa buat bangsa ini. Yeremia 29 ayat 7 dikatakan seperti ini. Usahakanlah kesejahteraan kota dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kalau kamu bilang aku cinta Indonesia, kamu akan pakai lututmu, kamu akan pakai hidupmu untuk kamu tuh berdoa di hadapan Tuhan. Kalau kamu bilang I love Indonesia, aku cinta Indonesia, kamu akan pakai lututmu untuk kamu tuh berdoa. Jangan bilang aku cinta Indonesia tapi kalian gak pernah berdoa buat bangsa Indonesia. Ayo berdoa buat bangsa Indonesia. Karena apa? Kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Firman Tuhan katakan. Kalau bangsa ini berantakan, ya kita pun hidupnya juga akan berantakan kan pasti ya. Maka itu berdoalah buat bangsa Indonesia ini. Lihat hati Tuhan. Hati Tuhan tuh ada buat bangsa kita. Hati Tuhan tuh ada buat bangsa Indonesia. Kalian dilahirkan di Indonesia
bukan suatu kebetulan. Kak, aku tuh pingin banget milih lahirin di Australia, di Amerika, atau di negara yang lain gitu loh. Kenapa aku harus lahir di Indonesia? Ada tujuan Tuhan ketika kalian tuh dilahirkan di negara ini. Kakak dulu waktu kuliah, pingin banget kuliah di luar negeri. Udah cari-cari beasiswa, bahkan sebenarnya udah keterima, cuman waktu itu harga dolar lagi naik banget. Sehingga kakak memutuskan untuk tetap di Indonesia. Tetap akhirnya ke kota Jakarta. Dan kakak sadar bahwa Tuhan, aku bersyukur kalau hari itu aku gak jadi keluar negeri. Hari itu gak jadi kuliah di luar negeri. Ada satu maksud Tuhan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya, kehidupan kakak. Gitu juga dengan kehidupan kalian semua. Jangan merasa nggak apa-apa, nanti kalian besar, kalian kuliah di luar negeri itu nggak apa-apa, justru harus tuntut ilmu yang tinggi. Perlengkapi dirimu dan jadilah berkat buat bangsa ini. Gitu. Dimulai dari apa? Ketika kita mencintai Indonesia, jadi berkat bagi bangsa Indonesia, berdoa, pakai lututmu untuk berdoa, pakai hatimu, pakai air matamu untuk berdoa buat bangsa ini. Usahakan kesejahteraan kotamu. Lalu yang kedua, bagaimana kita menjadi berkat buat bangsa ini adalah berhenti mengatakan hal yang negatif tentang bangsa Indonesia. Ya kakak tahu bahwa Indonesia itu punya kekurangannya. Bukan berarti semua positif, ada kekurangannya. Tapi berhentilah pakai mulutmu nih untuk mengucapkan sesuatu yang positif. Kita buka sama-sama ya. Di Yesaya 60 ayat 1-2. Yesaya 60 ayat 1-2. Firman Tuhan katakan seperti ini, bangkitlah menjadi terang sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dikatakan bangkitlah menjadilah terang. Garis bawah itu di Alkitab kalian, bangkitlah dan menjadilah terang. Kayak kalian lagi tidur gitu ya, terus bangkit. Ya itu kalian dibangun, ayo sekarang kalian bangkit, bangun semuanya yang di rumah. Kalian harus sadar, bangkitlah jadilah terang. Jadi terang ini ngomong tentang apa? Kalian ingat kan firman Tuhan waktu penciptaan? Penciptaan jadilah terang, jadilah gelap. Itu apa yang dilakukan Tuhan? Ketika Tuhan melakukan penciptaan bumi ini, lewat apa? Firman. Ucapan mulut, jadilah terang, jadilah gelap. Lewat apa? Firman, lewat mulutnya Tuhan. Menjadi terang itu ngomong tentang apa? Dimulai dari perkataan kita. Kalau Tuhan bilang jadilah terang itu dimulai dari apa? Mulutnya. Nah ini juga dimulai dari mulut kita. Mulut kita itu mengandung kuasa. Jadi terang itu maksudnya apa? Ya pakai mulutmu tuh dengan baik. Kalau ada sesuatu yang negatif jangan ikut-ikutan mencaci maki bangsa Indonesia, tapi justru kalian berdoa. Katakan sesuatu yang positif. Katakan sesuatu yang ucapkan berkat buat bangsa Indonesia. Ingat ya, kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita juga. Kalau kita terus-terusan ngomong hal-hal yang gak baik tentang bangsa Indonesia, dan itu akan terjadi, siapa yang rugi? Diri kita sendiri. Maka itu pakai mulutmu, jadilah terang, start from your mouth. Dimulai dari mulut kalian. Mengucapkan berkat yang terbaik, ucapkan kata-kata yang terbaik buat bangsa Indonesia ini. Jaga perkataan kita ya, jaga perkataan kita. Gak usah ikut-ikut yang ada di media. Kok kalian memang kita harus baca berita, tapi berita itu harus itu buat insight buat kita apa yang terjadi sekarang. Tapi kalau itu sesuatu yang negatif, berdoalah. Supaya bangsa ini lepas dari semua masalah, semua problema yang ada. Yang ketiga, bagaimana kalian bisa menjadi berkat buat bangsa ini adalah dengan kalian memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kakak itu sedih banget loh, kayak ini ya, kakak punya cerita. Kakak itu punya teman di Surabaya adalah seorang guru. Nah dia ini seorang guru Mandarin, guru bahasa seperti itu. Kakak pernah tanya, kamu lagi sibuk apa sekarang? Dia cerita kalau dia itu lagi ngelesin anak kecil
usia TK atau SD kakak lupa. Dan dia bilang ngelesin apa? Saya tanya kan. Ngelesin bahasa Indonesia. Hah? Apa? Waktu kakak nanya, dengar seperti itu, hah apa lahir di Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia? Ya ampun, itu sedih banget ketika kakak dengar seperti itu. Gitu juga dengan kalian loh, nggak apa-apa pakai bahasa Inggris tuh nggak apa. Kak di sekolah saya tuh wajib pakai bahasa Inggris. Iya, kakak tahu ada yang sekolah internasional tuh wajib pakai bahasa Inggris. Tapi bukan berarti kita nggak bisa sama sekali bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia, bahasa Indonesia itu super luas, sangat luas. Bahasa yang sangat, kalau kakak mau lihat ya, kakak tuh sering kan kalau baca Alkitab, itu tuh membandingkan bahasa Inggris dan Indonesianya. Ada kadang-kadang tuh yang di bahasa Indonesia itu artinya ketika Tuhan menyampaikan tuh sweet banget, manis banget. Tapi kalau di bahasa Inggris ya cuma seperti itu. Belajar bahasa Inggris iya, Mandarin juga iya. Tapi bahasa Indonesia kita dilahirkan di Indonesia. Jangan sampai kalian tuh gak bisa bahasa Indonesia dengan fluent, dengan lancar. Ayo jadi anak Indonesia yang bangga dengan bahasa Indonesia yang baik dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tahu nggak bahasa Indonesia itu kalau di list ya kakak kan baca, itu tuh urutan ke-9 dari 10 bahasa yang menjadi bahasa penutur. Bahasa penutur itu apa? Bahasa yang dipakai. Bayangin 9 dari 10 urutannya gitu ya. 9 dari 10 berarti apa? Bahasa Indonesia ini banyak dipakai oleh orang luar juga. Betapa bangganya kita loh. Banyak orang-orang yang ngeles juga loh bahasa Indonesia. Makanya itu pakai bahasa Indonesia. Proud lah dengan bahasa Indonesia. Jangan jadi anak-anak yang gak bisa bahasa Indonesia, sedih kakak. Inggris itu penting, tapi juga kalian harus pelajari bahasa Indonesia. Supaya apa? Nanti ya contoh, suatu hari kalian tuh punya temen yang gak bisa bahasa Inggris sama sekali. Terus kalian tuh apa? Ingat kita jadi saksinya Tuhan. Terus kalian mau jelasin ke teman kalian itu pakai bahasa Inggris sedangkan dia nggak mengerti gimana. Maka itu kita harus menguasai bahasa Indonesia sehingga ada orang-orang yang dimana mungkin nggak ngerti bahasa Inggris, nggak ngerti bahasa Mandarin. Kita tuh bisa tetap jadi saksinya Tuhan di negara kita sendiri. Maka itu yuk pakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Belajar ya, belajar dengan baik dan benar. Yang keempat, bagaimana kita jadi anak-anak yang membanggakan, yang menjadi berkat buat bangsa ini adalah dengan tunjukkan nilai dan kualitasmu. Show your true value. Tunjukkan nilai dan kualitasmu. Di 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan seperti ini. 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Sekali lagi ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan kesucianmu. Amin. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Rendah itu apa? Menyepelekan kamu. Kamu mah anak kecil, gak bisa apa-apa. Kamu taunya apa sih? Mungkin kita sering ya digituin, kamu taunya apa sih? Kamu tuh belum merasakan asam garam dunia ini. Hei, ingat firman Tuhan katakan apa? Jangan seorang menganggap engkau rendah. Karena engkau apa? Karena engkau tuh karena engkau muda. Jadilah teladan. Jadilah teladan. Kakak berdoa hari-hari ini, Tuhan akan muncul anak-anak dari Eagle Kids, dari Indonesia, anak-anak yang mencintai Tuhan, itu akan engkau pakai luar biasa Tuhan. Entah itu jadi presiden mungkin, entah itu jadi businessman, jadi apa, gembala-gembala yang akan meneruskan kita, kakak-kakak yang luar biasa, akan muncul tuh lahir dari Eagle Kids. Akan muncul dari Eagle Kids Jabodetabek. Karena itu tunjukkan nilaimu dan kualitasmu, belajarlah dengan rajin dan benar saat kalian sekolah. Apalagi sekolah online ya, kakak ngerti bahwa aduh bosen kak online. Gak bisa, harus tatap laptop terus, tapi ya kalau memang itu yang harus terjadi ya sudah. Belajarlah untuk menerima perubahan ini, untuk melihat sesuatu kemuliaan Tuhan yang besar. Karena itu tunjukkan nilai dan kualitasmu. Nilai dan kualitasmu. Tingkah lakumu. Sehingga apa?
orang-orang di luar sana tuh bisa lihat, wah ini berbeda ini memang. Wah ini udah anak Indonesia, cinta Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, menangin olimpiade, mungkin lomba-lomba, sampai ke taraf internasional. Jadilah, tunjukkan nilai dan kualitasmu sebagai anak Tuhan. Karena itu, ayo Voltagers di sini hari ini, banggalah menjadi bangsa anak Indonesia. Banggalah jadi anak Indonesia. Sebelum kalian tuh memberkati bangsa Indonesia, lepaskan semua dosa kalian. Lepaskan semua dosa kalian yang mengikat kalian semua, yang membelenggu kalian semua sehingga membuat kalian tuh gak bisa jadi berkat. Lepaskan dulu semua dosa kalian dan jadilah berkat buat bangsa ini. Jadilah berkat buat bangsa ini. Bacalah firman Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau. Jadi bagaimana cara jadi berkat? Ingat-ingat ya, yang pertama berdoa untuk bangsa. Berhenti berkata negatif yang kedua. Lalu belajar pakai bahasa Indonesia baik dan benar, tunjukkan nilai dan kualitasmu. Jadilah anak-anak terang. Jadilah anak-anak terang yang memberkati bangsa ini, memberkati negara ini, yang memberkati bahkan seluruh dunia ini. Itu akan lahir dari anak-anak yang hari ini ikut ibadah online. Kakak percaya dan kakak sungguh percaya kok Tuhan tuh akan bekerja dalam kehidupan kalian. Tuhan tuh akan bekerja dari mulai kalian tuh kecil. Dari kalian tuh belum mengerti apa-apa, tapi Tuhan tuh mau pakai kalian. Tuhan mau pakai kalian seperti Yeremia, Nehemia, Yesaya. Mereka tahu bahwa mereka ada satu tujuan dalam kehidupan mereka. Mereka mau untuk menjadi terang bagi kota mereka. Mereka mau mati-matian berdoa pakai lutut mereka untuk kota dan bangsa mereka. Gitu juga dengan kalian semua. Kalian dipanggil untuk menjadi hamba Kristus, dimerdekakan dari hamba dosa untuk memenangkan kota dan bangsa ini. Siapkan hatimu untuk sesuatu yang perkara yang besar nantinya. Semua ini bangsa dan negara ini dimulai dari kalian. Dimulai dari kalian, dimulai dari hati kalian. Dimulai dari kehidupan kalian. Untuk suatu bangsa yang mau berubah, suatu bangsa yang besar Indonesia ini, dimulai dari kalian. Ngomong dalam diri kalian, Tuhan pakai aku. Pakai aku Tuhan buat bangsa Indonesia. Aku mau Tuhan, aku mau lepaskan semua dosaku sehingga aku bisa dengan bebas untuk pakai diriku di hadapan kemuliaan Tuhan. Tutup Alkitabmu, hari ini kita akan berdoa. Praise and worship bisa naik ke atas. Kita mau siapkan hati kita. Dengan sikap yang baik di kamar kalian, entah kalian mungkin di ruang tamu atau dimanapun. Sikap yang baik kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa buat bangsa ini. Nyanyikan lagu ini ya. Kita mau ucapkan berkat buat bangsa Indonesia. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
Tuhan, hari ini kami berdoa Tuhan. Kalau kalian yang di rumah tahu bahwa aku masih terikat dalam dosa, Kak. Aku belum merasa terbebaskan dari namanya dosa. Aku masih terikat dan sering banget melakukan dosa. Masih menjadi hamba dosa. Hari ini Kakak mau berdoa, taruh tanganmu di hatimu. Kalau kamu mau berubah, let's start. Mulai dari hari ini, taruh tanganmu di hatimu. Akui semua di hadapan Tuhan. Akui semua di hadapan Tuhan bahwa Tuhan, aku minta ampun Tuhan. Aku minta ampun kalau aku masih sering melakukan dosa. Tuhan, aku mau percaya di hadapan-Mu. Aku mau beriman dan sungguh-sungguh atas hidupku. Aku mau dimerdekakan dari namanya dosa dan aku mau menjadi hamba Kristus Tuhan. Berdoalah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kukuk yang membelenggu aku patahkan dalam nama Yesus. Engkau dilepaskan, engkau dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima keselamatan daripada Tuhan. Terima pembebasan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Setiap perasaan-perasaan bersalah, setiap pemikiran-pemikiran yang gak benar, setiap belenggu dosa aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Lihat sampai ke dalam hati mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Shigaralai hakene more layara bani miara layara bo. Ira bakiana mayara layara bayara layara bayar. Shikene miara layara bayara bo. Ira layana mayara layana miara layara bayara bo. Shikana mayara layara bayane miara layara bo. Hari ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan. Kami tahu bahwa kami sudah dimerdekakan dari namanya dosa. Kami mau menjadi anak-anak yang membanggakan negara ini. Kami mau menjadi anak-anak yang bertumbuh mencintai Indonesia dan memakai hidup kami untuk memberkati bangsa Indonesia. Hari ini sama-sama yuk, Kakak undang kita semua, kalian semua di rumah. Kita berdoa sama-sama buat bangsa Indonesia. Mari kita sama-sama berdoa syafaat, kita berdoa ucapkan yang terbaik. Ucapkan yang terbaik buat bangsa Indonesia. Hari-hari ini kalau kita tahu bahwa kita sedang mengalami pandemi COVID-19, yuk kita berdoa. Berikan hikmat buat pemerintahan, berikan hikmat buat para tim medis. Dan semuanya bagaimana mengatur bangsa Indonesia ini. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Hari-hari ini Tuhan, kami di rumah aja banyak sekali yang terjadi di dunia ini. Tapi kami tidak mematahkan spirit kami untuk menjadi anak-anak Tuhan. Untuk tetap bersinar terang buat bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Setiap virus-virus, setiap COVID-19 itu segera pergi dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi. Kami minta hikmat buat pemerintahan. Kami minta hikmat buat para tim medis Tuhan. Ditemukan vaksin dengan cepat dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan sungguh-sungguh bersatu hati buat bangsa Indonesia. Buat seluruh dunia ini Tuhan. Buat seluruh dunia ini yang mengalami ekonomi anjlok, ekonomi turun. Kami berdoa dalam nama Yesus semua akan ditingkatkan. Kami berdoa Tuhan setiap anak-anak itu akan anak-anak Tuhan itu akan menjadi terang. Akan Kau pakai Tuhan untuk mengatasi masalah ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kita berdoa juga buat kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita berdoa biar setiap orang yang ada di negara ini, mereka mengalami kasih Tuhan. Mereka mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Kalau kita tahu bahwa banyak orang yang merasakan worry, takut. Yuk kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berdoa untuk mereka bisa kuat, mereka bisa mengenal Tuhan. Let's pray. Kita berdoa Tuhan, hari ini kami berdoa buat bangsa Indonesia. Berikan kesejahteraan tuh turun atas bangsa Indonesia. Banyak orang-orang yang mungkin takut, merasa frustasi, putus asa, depresi, semuanya itu kami berdoa cabut dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera itu turun atas kehidupan mereka. Roh Allah turun atas kehidupan mereka sehingga mereka bisa mengerti bahwa Tuhanlah yang mereka butuhkan. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak terang yang terus berdoa, yang terus melakukan firman Tuhan, yang terus memberitakan firman Tuhan. Buat teman-teman kami yang belum mengenal Tuhan, kami mau Tuhan mereka menerima keselamatan juga dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini hamba berdoa Tuhan. Hari ini hamba berdoa Tuhan. Hamba bernubuat Tuhan buat setiap anak-anak yang mengikuti online hari ini, ibadah online hari ini, akan muncul dari mereka anak-anak yang takut akan Tuhan, yang dipakai luar biasa buat bangsa Indonesia. Entah itu dalam pemerintahan, dalam gereja, dalam bisnis, semuanya itu akan muncul dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika mereka tanya siapa mereka sudah mengenal Tuhan sejak mereka kecil.
Mereka sudah mengetahui Tuhan dari mereka kecil. Pakai mereka Tuhan jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang bersinar terang. Anak-anak yang benar-benar melakukan firman Tuhan. Yang tidak ikut-ikutan dengan dunia ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Materaikan firman Tuhan pada hari ini. Biar setiap anak-anak tuh mengerti isi hati Tuhan. Mereka bangga menjadi anak Indonesia. Mereka cinta Indonesia. Mereka akan terus bertumbuh untuk memberkati bangsa Indonesia ini. Angkat kedua tanganmu di rumah kalian masing-masing. Terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Jadilah anak-anak yang merdeka dari dosa. Jadilah anak-anak yang merdeka dari intimidasi si jahat. Karena engkau adalah anak-anak terang. Kau akan dipakai Tuhan luar biasa di bangsa Indonesia ini, dimanapun kau berada. Dalam nama Yesus, sukacita Allah menyertai kehidupan kalian. Diberkati engkau dalam studimu, diberkati engkau dalam seluruh aspek hidupmu. Karena Tuhan Yesus mencintaimu. Dalam nama Tuhan Yesus, materaikan firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Voltagers. How are you guys? Ya. Wah, kakak kangen banget sama kalian ya. Oke, nah kakak akan membawakan beberapa pengumuman pada siang hari ini. Kira-kira ada yang tahu nggak ya? Tanggal 5 September jam 1 siang ada apa? Yes, ada Voltage Online Service Jabodetabek. Yeay. Yang antusias kakak percaya semuanya lambaikan tangan ke kamera ya. Oh, kakak melihat 1 juta orang. Wah, lagi gini-gini nih ke kamera. Wih, asik. Nah, jangan lupa juga ajak teman-teman kalian buat ikutan ibadah online service ini juga. Karena ngapain ya di rumah ya hari Sabtu ya kan. Jam 1 siang gak bisa kemana-mana. Mendingan ikut Voltage Online Service. Yeah. Nah, pengumuman yang kedua adalah CG Online Voltage. Jadi di setiap hari Minggunya dan hari Sabtu juga kita akan mengadakan CG Online gitu. Jadi mungkin dari teman-teman kalian banyak yang udah ikutan. Buat kalian yang belum ikutan nih, kalian boleh nih. Nanti setelah ini kalian harus ikutan CG Online. Biar kalian punya teman-teman yang baru, teman-teman yang bisa diajak sharing-sharing, ketawa-ketawa bareng melalui online. Oke? Nah, sekian aja pengumuman dari kakak. See you and God bless you. Bye-bye.